Abdullah bin Mubarak itu biasa berkeliling. Beliau ini ulama, punya banyak murid, dan beliau juga pengusaha, kaya raya, luar biasa. Kata Syekh Ali At-Tantawi dalam kitabnya tentang Abdullah bin Mubarak, bukan kekayaan, sedekah tahunan Abdullah bin Mubarak, sedekah tahunannya itu kalau dihitung rata-ratanya itu 20.000 dinar, 40 miliar sedekahnya tahunannya. Silahkan siapa yang mau nyoba itu. Sedekah tahunnya 40 miliar. Nah, suatu ketika dia datang ke satu daerah yang biasanya dia ada murid di situ, murid setia. Dia orang biasa, tapi muridnya sangat luar biasa, berkhidmat betul. Tapi ketika kali itu dia datang, loh, kok nggak ada murid gue yang satu ini? Setelah beberapa hari seperti biasa mau meninggalkan kota itu, Abdullah bin Mubarak mencari-cari informasi. Kemana si fulan? Wah, ada musibah. Ada musibah guru. Apa itu? Dia di penjara. Di penjara. Kenapa? Ada urusan keuangan. Oh, begitu. Dengan siapa urusannya? Dengan si fulan, gitu ya. Abdullah bin Mubarak diam-diam kemudian menemui hakim yang memutuskan masalah itu dan bertanya, masalahnya apa sih? Masalah keuangan. Dia punya utang sekian. Membayangkan. Kepada siapa? Kepada si fulan. Baik, bisa kok dipertemukan dengan si fulan? Iya. Abdullah bin Mubarak artinya akhirnya menemui orang yang memiliki piutang itu. Begini, engkau memenjarakan seseorang gara-gara utang. Oke lah, itu memang urusanmu. Tapi kalau aku lunasi utang dia, apakah kemudian itu selesai urusan pengadilan ini dan dia bebas? Oh tentu. Baik, berapa utangnya? Sekian, aku bayar cash. Abdullah bin Mubarak setelah beres begitu langsung kan meninggalkan kota itu. Nah, si muridnya ini, tapi dengan syarat tadi, jangan cerita kepada siapapun, termasuk kepada yang di penjara, muridnya. Yang penting keluar aja dia. Dia nggak tahu kenapa dia dikeluarkan. Intinya ada yang ngebayarin utangmu, gitu aja, beres. Dia kan murid setia. Aduh, guruku sudah pergi, dia kejar. Kan sudah lewat, sudah keluar dari kota, dikejar. Ketika kemudian ketemu, kata Abdullah bin Mubarak, kemana aja kamu selama berapa hari ini? Kok aku nggak ketemu? Aduh, guruku maaf, aku ada masalah gini, sehingga aku masuk penjara. Terus gimana urusanmu sekarang? Beres, alhamdulillah. Sudah semuanya terjamin beres? Iya, nggak ada masalah lagi? Nggak ada. Ya sudahlah, gitu. Kalau gitu bersyukurlah kepada Allah. Gitu. Dia nggak tahu kalau gurunya sendiri yang membereskan. Sekali-kali kayak gini, kayak amal soleh itu, gitu loh. Kan asik gitu loh. Lain lagi satu ketika Abdullah bin Mubarak sedang di perpustakaannya membaca, menulis buku. Itu kesenangan Abdullah bin Mubarak. Ulama besar, karya-karyanya itu banyak yang hilang. Kalau ada, padahal para ulama di zaman Abdullah bin Mubarak atau setelahnya sedikit mengatakan apa? Aku kalau punya masalah dalam agama, kemudian aku membaca buku Abdullah bin Mubarak dan aku tidak menemukan jawabannya, fa'ayist, maka aku akan putus asa. Artinya masalah ini akan sulit cari jawabannya. Itu kapasitas keilmuan Abdullah bin Mubarak. Lagi di perpustakaan, kemudian ada orang datang mengadu. Wahai Syekh, aku punya masalah. Masalah apa? Keuangan. Oke, terus berapa gitu? Waktu itu dia bilang apa? 700 dirham atau 70 dinar. 700 dirham. Baik. Abdullah bin Mubarak menulis memo, artinya kepada bendaharanya, tolong orang ini diberikan bantuan sesuai dengan yang tertulis di sini. Berapa? 700 dirham. Itu yang diminta, gitu ya. Ketika kemudian senang sekali kan. Bayangkan orang punya masalah uang 700 dirham. 70 dinar. 140 juta. Langsung diselesaikan gitu. Gitu aja dengan sambil Abdullah bin Mubarak tetap aja ibarat kata hanya sesaat nulis memo dan terus nulis buku kayak nggak ada masalah gitu. 140 juta itu. Kita ngeluarin segitu kan lumayan juga, mikirnya lama kan ini itu. Orang ini dengan senangnya membawa ke bendahara Abdullah bin Mubarak. Ketika bendahara itu membaca, bendahara teliti membacanya kan. Berikan orang ini bantuan sesuai jumlah tertera di bawah ini. Berapa yang tertulis? Salah nulis Abdullah bin Mubarak. Salahnya tidak fatal sih, cuma nambah 1 nol. Dari 700 dirham menjadi 7.000 dirham. 140 juta menjadi 1,4 M. Kan aneh, masa bendahara itu kamu punya masalah apa sih? Keuangan berapa? Sekian. Loh, ini salah ini nulisnya. Kan gitu.
Kata benar, tunggu, ini ada salah nih. Tapi kan gaya tulisannya, redaksinya gimana? Tolong orang ini diberi bantuan sesuai jumlah tertera di bawah ini, kan gitu. 7.000 dirham. Bendaranya datang, guru, engkau salah tulis. Apa itu? Ini memo yang kau tulis itu 7.000 dirham. Lah emangnya, lah kan orang itu minta 700 dirham. Masalahnya apa kemudian? Tolong Barok. Ya guru, kita punya banyak kebutuhan yang lain. Orang ini butuhnya cuma segitu gitu loh. Ya sudahlah, artinya coretlah itu gitu. Kata artinya kita tidak punya cukup banyak uang untuk memberi lebih, maksudnya gitu. Toh kebutuhannya cuma tadi 700 dirham, gitu kan. Dalihnya begitu, alasannya begitu. Kita tidak punya cukup banyak uang untuk memberi lebih. Apa kata Ibnu Mubarak? Sudahlah, kita juga tidak punya cukup banyak waktu untuk memberi orang lebih. Maksudnya apa? Ini kesempatan, mumpung salah, teruskan aja. Jadi nggak mau diubah lah Ibnu Mubarak. Dia berkomitmen dengan tulisannya itu, sejumlah yang ada di bawah ini, gitu ya. Ketika dibilang bahwa kita tidak punya cukup banyak uang untuk memberi lebih sebanyak ini, maka Ibnu Mubarak menjawab, kita juga tidak punya cukup banyak waktu untuk berbuat baik kepada orang lain. Allahu Akbar. Coba kalau kayak gini orang-orang ini, sekali-sekali amal soleh itu kayak gini gitu. Lupa gitu loh. Berapa butuhnya? 10 juta. Dikasih nolnya 1 tambah, asik kan. Allahu Akbar, 100 juta. Ringan sekali. Ini Abdullah bin Mubarak. Kayak gini nih. Ini kan amalan-amalan, ini saya kasih contoh kan. Karena saya kira itu jarang lah orang mengerjakan gitu ya. Gitu, nyari-nyari orang yang utang, mau dilunasi, mana yang mau dilunasi. Coba diumumkan di masjid aja setelah sholat. Yang mau dilunasi utangnya, sampaikan kepada saya. Insya Allah banyak yang daftar.